Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah masuk ke bab terakhir di materi IPA kelas 8 ini, yaitu bab mengenai cahaya. Nanti ada gabungannya cahaya dan optik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas khusus mengenai cahaya. Oke, anak-anak mungkin sudah tahu ya seperti apa itu cahaya. Tanpa ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat seluruh isi dunia. Tanpa ada cahaya itu tidak akan ada kehidupan. Jadi cahaya ini dia fungsinya sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di dunia. Subtopik yang akan kita pelajari pada materi mengenai cahaya ini, yang pertama itu mengenai karakteristik dari cahaya, yang kedua itu ada sumber dari cahaya, dan yang ketiga adalah sifat-sifat dari cahaya. Mungkin nanti materinya ada banyak yang mirip dengan pelajaran yang ada di SD, cuman mungkin nanti di sini juga di SMP ada bedanya juga. Ya, silahkan nanti dicermati dengan baik. Oke, yang pertama itu adalah karakteristik cahaya. Nah, seperti yang anak-anak lihat bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang bersinar. Semua benda yang bisa menghasilkan cahaya berarti itu ada sumber cahaya. Nah, cahaya itu karakteristiknya apa saja? Yang pertama, dia termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Kemudian merambat tanpa memerlukan medium. Jadi, walaupun tidak ada medium, dia bisa merambat. Contohnya cahaya matahari dari luar angkasa yang tidak ada udaranya, ruang hampa, dia masih bisa nyampe ke bumi dan menerangi bumi, ya. Kemudian yang ketiga itu dihasilkan oleh sebuah sumber. Jadi ada yang namanya sumber cahaya. Kemudian yang keempat, dia bisa membuat manusia atau hewan bisa melihat. Selain bisa melihat, dia juga sebagai sumber energi untuk pertumbuhan. Contohnya pada tumbuhan. Tumbuhan itu makanannya adalah cahaya. Oke, kemudian ada sumber cahaya. Dia adalah benda-benda yang dapat memancarkan gelombang cahaya. Sumber cahaya ada dua, ada sumber cahaya alami dan ada sumber cahaya buatan. Kalau sumber cahaya alami, itu berarti yang alami ya, secara langsung sudah bisa menghasilkan cahaya. Contohnya adalah matahari, ada bintang. Ini contoh sumber cahaya alami. Sementara untuk sumber cahaya buatan, berarti dia dibuat oleh manusia supaya bisa menghasilkan cahaya. Contohnya adalah lampu. Nah, berarti dia dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada lilin. Lilin juga sama, dia bisa menghasilkan cahaya. Berarti dia ada perubahan energi dari energi kimia menjadi energi cahaya. Nanti kalau yang bercahaya biasanya ada suhu juga, berarti ada panasnya, ya. Kemudian ada benda gelap. Berarti kalau benda gelap ini adalah benda yang tidak dapat berpijat atau tidak dapat menghasilkan cahaya. Ada benda bening, benda tembus cahaya, kemudian ada benda tak tembus cahaya. Kalau benda bening itu pasti dia tembus cahaya. Tapi kalau benda tembus cahaya belum tentu dia termasuk adalah benda bening, ya. Oke, kita lihat contoh dari benda bening itu adalah kaca. Jadi ini bening dan tidak tembus cahaya. Kemudian ada benda tembus cahaya, contohnya plastik. Dia juga sama bening ya dan tembus cahaya. Tapi ada juga benda tembus cahaya yang lain seperti kertas. Kertas juga sama, dia termasuk ke dalam benda yang tembus cahaya. Kertas putih terutama. Tapi dia nggak bening gitu. Kemudian ada benda tak tembus cahaya, berarti dia tidak bening dan tidak tembus cahaya. Contohnya itu adalah batu, kayu, tembok, itu termasuk ke dalam benda yang tak tembus cahaya. Nah, apabila cahaya mengenai benda tak tembus cahaya, maka nanti akan dihasilkan sebuah bayangan. Termasuk manusia juga sama, dia kan termasuk yang tak tembus cahaya. Jadi kalau manusia terkenai cahaya akan menghasilkan sebuah bayangan. Gitu. Oke, kemudian sifat-sifat cahaya, yang pertama itu dia dapat berambat lurus. Kemudian dia dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Kita akan bahas satu persatu lebih jelasnya seperti apa. Yang pertama, nah ini ada peristiwa cahaya dapat merambat lurus. Jadi kalau misalkan ada karton, dijajarin, kemudian diberi lubang tengah-tengahnya, dan di ujungnya disimpan lilin. Nah, ketika si anak ini melihat lubang itu, dia akan melihat seberkah cahaya. Cahaya itu berasal dari mana? Dari lilin. Itu menandakan bahwa cahaya itu merambat lurus, tidak kulak-kelok. Kemudian yang kedua, dia dapat dipantulkan. Nah, ini adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu ada dua. Ada pemantulan baur, ini kalau permukaannya tidak rata, dan ada pemantulan teratur, kalau bidang pantulnya itu rata. Jadi kalau cahaya mengenai bidang pantul, maka dia dapat dipantulkan. Nah, ini pemantulan baur ya, tidak rata. Jadi kalau misalkan pemantulan tidak rata, maka dia akan secara acak. Nah, kalau pemantulannya teratur seperti ini, maka nanti akan dihasilkan pantulan yang teratur dan tidak acak.
Dan ada hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Jadi kalau misalkan cahaya mengenai bidang pantul, maka dia akan dipantulkan. Antara sinar datang, berarti cahaya datang, dengan cahaya yang dipantulkan itu terbagi sama besar oleh garis tengah atau yang namanya adalah garis normal. Simbolnya adalah N. Nah, ini merupakan proses pemantulan yang ada pada cahaya. Kita lihat bunyi hukumnya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal selalu terletak pada satu bidang datar. Jadi ini ada pada satu bidang datar. Sinar datang, garis normal, dengan sinar pantul. Ya. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Antara sinar datang dengan garis normal itu besar dari sudut datang. Antara sinar pantul dengan garis normal itu adalah sudut pantul. Dan besar antara sudut datang dengan sudut pantul itu adalah sama. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Snellius tentang pemantulan. Oke, kemudian ada pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini adalah contohnya. Ketika cahaya mengalami pembiasan, berarti dia melewati dua medium yang berbeda. Contohnya di sini ada orang sedang melihat ikan. Kenapa kalau kita melihat ikan di kolam itu kelihatan ikannya seperti berenang dalam posisi yang lebih dangkal. Nah, jadi peristiwa pembiasan itu merupakan nama lain dari peristiwa pembelokan cahaya. Ketika cahaya dia melewati medium yang berbeda, contohnya di sini manusia ada di udara, berarti mediumnya udara. Sementara ikan ada di dalam air, berarti itu mediumnya air. Maka ketika cahaya melewati udara kemudian masuk ke dalam air, ada peristiwa pembelokan karena perbedaan indeks bias. Indeks bias ini menunjukkan medium ya atau perantara. Jadi ketika dia dibelokkan cahayanya, kan cahaya harusnya merambat lurus. Jadi dia harusnya merambat lurus dari mata menuju ke ikan. Tapi karena mediumnya berbeda, maka dia dibelokkan atau dibiaskan. Gitu ya. Jadi posisinya, kenapa kalau kita melihat benda yang ada di dalam air terlihat lebih dangkal dari sebenarnya? Karena tadi ada peristiwa pembiasan atau pembelokan. Makanya hati-hati. Kalau misalkan kalian sedang ada di kolam renang, melihat kolam renang dari luar, kelihatan seperti dangkal. Tiba-tiba kalian masuk ke dalam kolam, ternyata dia posisinya lebih dalam. Sifat cahaya yang terakhir, dia merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya tampak atau sinar putih yang selalu kita lihat, itu bisa teruraikan menjadi beberapa warna. Jadi dia bisa terurai menjadi warna Mejiku Hibuniu, menjadi warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ketika kita melihat benda dengan warna tertentu, maka nanti akan ada pemantulan. Jadi ketika manusia bisa melihat benda yang berwarna, berarti ada seberkas cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut ke dalam mata. Nah, contohnya misalkan kalian melihat daun. Daun itu warnanya hijau. Jadi ketika cahaya mengenai daun, nanti ada berbagai panjang gelombang yang diserap oleh daun. Misalkan daun di sini warnanya hijau. Hijau itu panjangnya 500 nanometer. N meter. Berarti panjang gelombang yang kurang dari 500 dengan yang lebih dari 500 itu akan diserap oleh daun. Biasanya yang 500 nanometer itu akan dipantulkan oleh daun ke mata sehingga terlihatlah warna hijau. Jadi ketika kamu melihat benda dengan warna-warna tertentu, berarti benda tersebut memantulkan panjang gelombang sesuai dengan warnanya. Ya, kayak misalkan kamu punya pulpen yang warnanya ungu. Ungu misalkan kan 400 nanometer. Jadi nanti panjang gelombang yang lebih dari 400 nanometer itu akan diserap oleh pulpen. Kemudian yang 400 nanometernya dipantulkan oleh pulpen ke mata sehingga terlihatlah pulpen yang berwarna ungu. Gitu ya. Jadi melihat warna-warna tertentu berarti panjang gelombang itulah yang dipantulkan oleh benda ke dalam mata. Oke, nah segitu dulu anak-anak pembahasan mengenai cahaya. Habis ini silahkan LKPD-nya dikerjakan. Akan ada sedikit praktikum yang harus kamu lakukan untuk mengisi LKPD. Setelah selesai nanti akan kita bahas LKPD-nya di Gimit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.